三六局并不难，永希望给。 Film ini diawali dengan sosok pria bernama Lee Jun yang menjalani kehidupan penuh kepedihan akibat luka masa lalu. Selama 10 tahun terakhir, setiap minggu ia rutin mendatangi kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus hilangnya putra laki-lakinya. Namun, jawaban yang diterimanya tidak pernah berubah. Petugas hanya memintanya untuk kembali pada minggu berikutnya. You come back next week. How many more next weeks? This country. Setiap kali menaiki bus menuju rumah, Lee Jun selalu berpesan kepada supir agar mengantarkannya kembali ke kota pada keesokan harinya. Rutinitas tersebut membuat sang supir merasa heran, bahkan menyarankan Lee Jun untuk mengikhlaskan keadaan karena kemungkinan besar putranya telah meninggal dunia. Meskipun demikian, tekad Lee Jun tetap tidak tergoyahkan. Dengan suara lirih, ia mengingatkan bahwa putranya memiliki tanda lahir berwarna merah di sisi kanan lehernya. 往返京城这条路，你跑了会找不到的。明天再带我进城。你真係當個的士佬啊！件事呢已經過咗10年，你老婆同埋你個女已經入攤到你仔個屍體先安樂呢。不要催到叱咤太急。上個星期呢，我去咗掹火，你個仔算數啦。 Dalam kesehariannya, Lee Jun mengelola sebuah minimarket yang juga menjadi tempat tinggalnya. Pada suatu hari, ketika ia sedang bekerja sebagai kasir di tokonya sendiri, seorang pria berpenampilan nyentrik membuat keributan. Beruntung, seorang wanita yang dikenal berani segera membantu menanganinya. 臭男人，你臭穷鬼还敢装？臭男人扔出这超市，老娘今晚。 Tidak lama kemudian, seorang polisi lokal bernama Tinan bersama rekannya yang dijuluki si Ireng datang untuk berbelanja. Tinan sempat berniat berutang, tetapi segera mengurungkan niatnya setelah melihat sorot mata Lee Jun yang tajam dan mengintimidasi. Ia kemudian mengungkapkan keinginannya untuk belajar kungfu dari Lee Jun. Ternyata, di balik sikap pendiamnya, Lee Jun adalah mantan anggota pasukan khusus Tiongkok yang memiliki kemampuan kungfu yang sangat tinggi. 你看，你咋又急眼了？俊哥，你把你的功夫教我。 Lee Jun kembali larut dalam kenangan 10 tahun silam ketika ia memperlihatkan minimarket barunya yang dilengkapi dengan terowongan bawah tanah. Pada saat itu, istrinya memberinya hadiah ulang tahun pernikahan berupa sebuah mobil bekas. Namun lamunannya terhenti ketika lantai minimarket tiba-tiba berguncang hebat layaknya terjadi gempa bumi. Sebelum melanjutkan kejadian tersebut, cerita membawa penonton pada kilas balik 1 jam sebelumnya. Di sebuah rumah aman, 2 tentara asing terlihat menjaga seorang wanita yang menjadi saksi kunci dalam pengungkapan sebuah kasus besar. Di luar rumah, beberapa remaja lokal mengejek dan mengusir para tentara asing dari wilayah mereka. Secara tiba-tiba, sekelompok pasukan bercadar yang dikenal dengan nama Gangster The Kill menyerbu rumah aman tersebut secara brutal. Di tengah kekacauan, seorang tentara wanita berusaha menyelamatkan seorang gadis kecil yang ketakutan, tetapi ia justru menjadi korban berikutnya. It's a girl. We're gonna take her. Ketika para tentara asing sibuk bertahan, wanita saksi yang mereka lindungi ternyata telah menghilang. Mereka tidak sempat mencarinya karena Gangster The Kill kembali melancarkan serangan. Fuck you doing back here to get our witness out and get help? She's gone.
Setelah pertempuran sengit berakhir, komandan tentara asing dibawa menghadap pemimpin gangster dekil, seorang ketua mafia yang sangat kejam dan dipanggil ayah oleh para pengikutnya. Ia selalu didampingi oleh seorang wanita misterius bernama Ying Tao. Komandan tersebut menjelaskan bahwa orang yang mereka cari telah melarikan diri. Tak lama kemudian, tangan kanan ayah yang bernama Xiuji menyerahkan sebuah telepon genggam karena ada panggilan masuk dari seberang. Seorang pria tua dengan marah menegur tindakan gangster dekil yang berani menyerang komunitas Tiongkok. Namun, ayah menegaskan bahwa ia hanya menginginkan wanita yang memegang rahasia terbesarnya, sebab kegagalannya menemukan wanita tersebut dapat menghancurkan kehidupan mereka. Pria tua itu pun memberikan ultimatum bahwa mereka hanya memiliki waktu 12 jam untuk menemukan target. 我挖掘，就看不得发现空。不爱那里，爱那来水爱那个来不了，那可能说。Satan, ni tayo no famba. Cerita kembali ke minimarket, di mana seluruh alat komunikasi tiba-tiba terputus. Wanita barbar dan pria yang sebelumnya membuat keributan masuk ke minimarket untuk berlindung. Tidak lama kemudian, seorang pendeta dan seorang perempuan bernama Lin Wan datang sambil membawa seorang anak kecil yang terluka. Dengan sigap, Li Jun mengeluarkan darah beku dari perut anak tersebut. Berkat keahliannya, anak itu berhasil sadar kembali dan semua orang merasa lega. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ayah bersama pasukan dekil datang mengepung minimarket karena mereka menginginkan Lin Wan, yang ternyata merupakan orang yang selama ini mereka cari. Ayah memberikan waktu 3 menit kepada Li Jun dan orang-orang di dalam toko untuk mengambil keputusan. Why haven't you handed over yet? 着急，我们再坚持一下。 Lin Wan yang awalnya tampak takut, akhirnya bersedia menyerahkan diri dan memberikan sebuah chip yang dibawanya kepada Li Jun demi menyelamatkan yang lain. Akan tetapi, Li Jun menahannya dan segera menutup rolling door minimarket. Melihat adanya perlawanan, ayah memerintahkan tangan kanannya yang bernama Yusuf, seorang pria dengan kepala tertutup ember baja, untuk menangkap Lin Wan secara paksa. Di dalam minimarket, tindakan Li Jun diprotes oleh beberapa orang. Bahkan salah satu dari mereka mencoba menyerahkan Lin Wan kepada ayah, tetapi orang tersebut lebih dahulu dibunuh oleh pasukan dekil. Setelah berhasil mengamankan diri, pria yang sebelumnya membuat keributan terus berbicara tanpa henti hingga akhirnya dibungkam oleh Li Jun. Li Jun menyadari bahwa mereka semua tetap akan dibunuh oleh gangster dekil. Oleh karena itu, Li Jun segera memerintahkan Tinan untuk mengamankan orang-orang lain di ruang bawah tanah minimarket. Sementara Tinan dan yang lainnya bersiap, Li Jun bergerak cepat merakit jebakan sederhana sebagai bentuk perlawanan. Akan tetapi, penutup terowongan tersebut ternyata sulit dibuka. Berbekal keahliannya sebagai mantan anggota pasukan khusus Tiongkok, Li Jun berhasil membuka penutup tersebut dengan menerapkan strategi yang didasarkan pada prinsip ilmiah. Pada saat yang sama, Yusuf bersama pasukannya sukses mendobrak masuk ke dalam minimarket. Namun mereka tidak menyadari bahwa jebakan yang telah disiapkan Li Jun akan segera melumpuhkan para pasukan tersebut dalam sekejap. Li Jun kemudian berhasil membawa ibu mertuanya beserta orang-orang lainnya memasuki terowongan bawah tanah. Namun sayangnya, pintu keluar terowongan juga sulit dibuka.
Oleh karena itu, Li Jun bersama Tinan dan seorang gelandang terpaksa kembali ke permukaan untuk mengambil alat-alat yang diperlukan. 有办法了，成了什么？压整六得到高压直流尾压，别别说了，告诉我怎么弄。把防水袋子给我，这些够吗？我们时间有限。红林 Li Jun pun mengelabui pasukan dekil di luar dengan menggunakan bom asap, sementara Tinan dan gelandang tersebut mengambil barang-barang yang dibutuhkan. Tanpa disangka, Yusuf ternyata masih hidup dan langsung menyerang Li Jun. Ketika Li Jun mulai kewalahan menghadapi Yusuf, gelandang tersebut tiba-tiba muncul dan memberikan bantuan. Namun nahas, ia justru tewas dalam pertempuran itu. Tidak lama kemudian, pasukan dekil lainnya memasuki minimarket sehingga Li Jun harus menghadapi mereka seorang diri. Pada akhirnya, Yusuf yang dikenal sebagai anak buah terkuat ayah tewas secara tragis di tangan Li Jun. Saat jenazah Yusuf ditemukan, Yingtao yang telah menganggap Yusuf sebagai kakaknya sendiri menangis dengan penuh kesedihan. Sanoji, 不为人应不拿有希望给。 Ayah kemudian mendekatinya dan menasihatinya agar tidak larut dalam duka. Akan tetapi, Yingtao yang penuh rasa dendam bertekad untuk memburu Li Jun seorang diri. Ayah sempat mencoba mengejarnya, tetapi Xiu Ji segera menawarkan diri untuk melakukannya. 你看谋贪无法拒，也是无心溜友，心不得出面。保全扩散，立刻放慢。 Di dalam terowongan bawah tanah, Li Jun meminta kelompoknya untuk terus bergerak maju, sedangkan ia akan menghadang musuh yang datang. 大家走。 Setelah terjadi pertarungan brutal, Yingtao akhirnya tewas secara mendadak. Ledakan dahsyat yang terjadi kemudian menyebabkan sebagian terowongan runtuh dan Li Jun kehilangan kesadaran. Dalam alam bawah sadarnya, Li Jun kembali bermimpu tentang masa lalu ketika putranya memberinya sebuah jam tangan yang dapat berfungsi sebagai alarm. Kenangan tersebut mengingatkannya agar tidak menyerah karena waktu masih terus berjalan. Ketika alarm itu berbunyi, Li Jun tersentak bangun dengan tubuh penuh luka. Ia segera bangkit dan menyusul kelompoknya. Namun, ketika tiba di pintu keluar, Li Jun mendapati bahwa pintu besi tersebut terkunci rapat. Di sisi lain, ayah yang menerima laporan bahwa terowongan telah runtuh menjadi sangat marah. Ia kemudian mengerahkan Xiao Ji beserta pasukannya untuk segera memasuki terowongan dan memburu Li Jun. 吴八举，卡不义，小给，哎，革命家，八太一，吴八举。 Di tengah suasana yang penuh ketegangan, sang pendeta justru memanjatkan doa bagi para anggota gangster dekil yang telah gugur.
Tindakannya itu membuat orang-orang lain merasa heran mengapa orang-orang yang tidak memiliki rasa kemanusiaan seperti mereka masih didoakan. Sang pendeta kemudian menceritakan pengalamannya selama mengabdi di kota tersebut. Ia menjelaskan bahwa para pasukan bercadar itu pada awalnya hanyalah anak-anak muda yang bertahan hidup dengan mengandalkan roti gratis dari gereja setiap minggu. Namun, beberapa tahun kemudian, mereka kembali dengan wajah tertutup cadar dan senjata di tangan. Mereka tidak lagi menjadi pengemis kecil yang polos, melainkan prajurit yang direkrut untuk membunuh. 直到有一天，我还是人人的主导。What can I do for you today, kid? Bread. Good for Tony. I'm sorry, kid. But it's not together first, shall we? Pemimpin dari anak-anak gereja tersebut ternyata adalah Xiaoji. Kenangan pahit kembali menghantui Li Jun. Ia memimpikan saat tubuhnya penuh luka dan keluarganya terjebak di dalam mobil yang terbakar. Ia menyaksikan kejadian itu tanpa mampu menolong, hanya dapat menatap dengan penuh penyesalan ketika api melahap orang-orang yang dicintainya. Tiba-tiba, Li Jun terbangun dan mendapati Lin Wan berada di sampingnya. Pada saat itu, Lin Wan mengungkapkan rahasia besar bahwa chip yang dibawanya berisi catatan kejahatan gangster dekil, kelompok mafia paling berbahaya di Asia Tenggara. Selain itu, chip tersebut juga menyimpan uang elektronik senilai $3 miliar. Tidak mengherankan apabila ayah berusaha keras memburu Lin Wan. Lin Wan mengakui bahwa dirinya pernah menjadi bagian dari organisasi kriminal tersebut. Karena Lin Wan memiliki kemampuan yang sangat baik di bidang komputer sejak usia dini, ia ditempatkan sebagai bagian dari tim teknologi informasi dan diberikan akses terhadap berbagai berkas rahasia organisasi. Dari akses tersebut, Lin Wan mengetahui fakta mengejutkan bahwa kerusuhan yang menyebabkan mereka menjadi yatim piatu ternyata telah direncanakan oleh organisasi itu sendiri. Selama 3 tahun, Lin Wan mempersiapkan pelariannya sambil membawa chip rahasia itu. 他的犯罪集团购灭人的所里面还有30亿美金的电子货人，就是为他来的。一直以为我是一个孤儿，都叫他父亲。从小擅长计算机，所以我允许接触机密文件。他策划的暴动中，才失去父母。 Kini, ia berniat menyerahkan chip tersebut kepada Li Jun karena khawatir ia tidak akan mampu bertahan hidup. Namun, Lin Wan menolak pemberian tersebut dan menyatakan bahwa tujuan hidupnya hanyalah mencari putranya yang hilang. Oleh sebab itu, Lin Wan sendiri harus memastikan bahwa chip tersebut sampai ke tangan yang tepat. 我活着只是想找到我的儿子，哪怕是一具尸体，我们一定会活着出去的。 Di tengah situasi yang penuh keputusasaan, hembusan angin dingin tiba-tiba terasa, menandakan adanya celah yang mengarah ke dunia luar. Tinan segera mencari sumber angin tersebut dan menemukan dinding rapuh yang dapat dijebol. Sementara itu, di sisi lain, salah satu anak buah ayah memperoleh peta jalur rahasia tersebut. Tanpa membuang waktu, Xiaoji langsung mengarahkan pasukannya menuju pintu yang diduga menjadi jalan keluar. Namun, ayah memerintahkan beberapa pasukan untuk tetap tinggal guna membawa jenazah Yingtao keluar. 我报警。卡巴纳亚库斯，深不深？能捞进去。那 Menjelang pagi, kelompok Li Jun berhasil menemukan jalan keluar melalui cerobong udara sebuah menara. Setelah sekian lama terjebak dalam kegelapan, mereka akhirnya dapat kembali menghirup udara segar. Akan tetapi, kebebasan itu hanya berlangsung singkat. Tanpa mereka sadari, seorang penembak jitu dari gangster dekil telah menunggu dari kejauhan dan segera melaporkan keberadaan mereka kepada Xiaoji. 桑奈央库。 Ketika Lin Wan berusaha menyelamatkan seorang anak kecil, ia justru terkena tembakan. Ibu mertua Li Jun juga mengalami nasib serupa. Setelah menyusun strategi, Li Jun terlibat dalam baku tembak sengit. Berkat ketepatannya dalam menembak, ia berhasil melumpuhkan penembak jitu tersebut.
Selanjutnya, Li Jun bersama Tinan, sang pendeta dan Lin Wan segera meninggalkan lokasi tersebut. Tidak lama kemudian, pasukan ayah tiba di tempat yang sama. Namun, Xiaoji tidak menemukan siapapun di sana. Pada saat itu, ayah menurunkan cadar milik Joko, anak buah yang sebelumnya menunjukkan peta terowongan tersebut. Tindakan tersebut menandakan bahwa kedudukan Joko kini setara dengan Xiaoji. Sementara itu, Xiaoji memperhatikan sebuah gudang tua yang terletak tidak jauh dari lokasi tersebut. Benar saja, di tempat itulah Li Jun dan kelompoknya bersembunyi. Menyadari bahwa bahaya semakin mendekat, Li Jun meminta Tinan untuk membawa Lin Wan dan sang pendeta pergi agar Lin Wan tetap dapat menyelamatkan chip tersebut. 带他们走，你想救3条人命？走吧。 Meskipun dengan berat hati, mereka akhirnya meninggalkan Li Jun seorang diri untuk menghadapi pasukan musuh. Joko yang semangatnya semakin berkobar setelah memperoleh kenaikan pangkat, memimpin pasukannya untuk bergerak masuk. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Li Jun telah menyiapkan berbagai jebakan untuk menghabisi mereka. Li Jun bertarung dengan sekuat tenaga dan berhasil mengalahkan satu persatu anggota gangster dekil di dalam gudang. Setelah merebut alat komunikasi Joko, Li Jun memancing Xiuji dengan mengirimkan sinyal keberadaannya. Beberapa menit kemudian, Xiuji bersama anak buahnya tiba di lokasi dan mulai menyisir setiap sudut gudang yang dipenuhi darah serta jenazah rekan-rekan mereka. Meskipun bergerak dengan sangat hati-hati, mereka tetap tidak mampu menghindari jebakan Li Jun. Akibat ledakan yang terjadi, seluruh anak buah Xiuji tewas tanpa tersisa. Kini, Li Jun harus menghadapi Xiuji dalam pertarungan 1 lawan 1 yang sangat brutal. Ketika Li Jun berhasil melumpuhkan Xiuji, tiba-tiba alarm jam tangan berbunyi di tengah suasana yang hening. Pada saat itulah, plot twist terungkap. Li Jun melihat tanda lahir berwarna merah di belakang telinga Xiuji, tanda yang persis sama dengan milik putranya yang hilang. Seketika tubuh Li Jun melemas, karena menyadari bahwa orang yang selama ini ia lawan adalah darah dagingnya sendiri. Namun ketika Li Jun lengah, Xiuji tiba-tiba menyerangnya. Li Jun yang tidak melakukan perlawanan hanya pasrah ketika perutnya ditikam oleh anak yang telah ia cari selama 10 tahun. Dalam momen pertemuan yang mengharukan tersebut, Xiuji mulai menyadari bahwa orang yang hampir ia bunuh adalah ayah kandungnya sendiri. Sayangnya, momen tragis itu segera dirusak oleh kedatangan ayah yang menambah tusukan pada perut Li Jun. Dengan dingin, ayah memerintahkan Xiuji untuk segera menghabisi Li Jun. Namun, Xiuji yang sejak lama merasakan tidak keadilan karena ayah terlalu memanjakan Yingtao, justru mengambil tindakan yang tidak terduga. Setelah kejadian tersebut, dijelaskan bahwa Li Jun mengalami koma, sementara Tinan memilih kembali ke Tiongkok untuk pulang ke kampung halaman ayahnya. Di sisi lain, Xiuji dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan film pun